Bagaimana kabar? Sehat? Oh, masih ditutup apanya, mic-nya. Belum kedengaran, masih apa namanya, mic-nya masih tertutup. Rinelda belum masuk ya, Pak? Ya, belum. Masih kita tunggu sebentar ya. Ya, Pak. Lagi kita tunggu. Atau ada kawan-kawan yang lain yang mau gabung, nggak apa-apa. Iya, Pak. Atau kita mulai aja lah ya. Artinya nanti Renilda dia menyusul. Baik, Pak. Oke, baik. Kita bahas mulai dari pembahasan bab 2 Inal ya. Oke, sebentar. Tapi kemarin kan Bapak ada kirim jurnal sama saya kan, Pak? Ya. Terus itu footnote-nya sama sesuai yang Bapak bilang kemarin aja, Pak, yang ada kemarin Bapak ajari cara buat footnote-nya gitu. Tulis nama apanya dulu, nama penulis jurnalnya, baru tulis judul jurnalnya gitu, Pak. Nama penulis, kemudian artikelnya. Ya. Nah, setelah itu baru jurnalnya volume, tahun, baru halaman. Oh, iya, Pak. Nanti akan kita lihat nanti dalam bab 2 ini ada beberapa penulisan jurnal yang masih perlu diperbaiki nanti. Baik, Pak. Oke, kita lihat dulu ya apa namanya. Ini sudah kelihatan apa namanya bab 2 ini. Sudah, Pak. Sudah kelihatan ya. Oke, si Rinilda sudah gabung. Nanti belakanganlah dia ya. Oke, baik. Ini bab 2-nya kerangka teoritis ya. Judulnya, karena ini sudah kerangka teoritis, ini tak usah lagi dibuat kerangka teoritis. Kan ini sama dengan ini kan. Jadi mungkin yang akan kita bahas pertama apa itu, langsung aja tentang ibadah. Ini yang akan kita bahas, kerangka teoritis ibadah. Nah ini ya, sehingga yang akan kita bahas itu bagian ibadah. Karena ada beberapa kerangka teori yang akan kita bahas dalam rangka membangun sebuah skripsi ini. Yang pertama itulah tadi ibadah. Nah, tentang ibadah kita bahas bagaimanakah pengertian ibadah itu. Ini sudah dibuat penjelasannya. Oke. Kemudian, nah ini saya temukan ini tadi ada pengulangan beberapa kali ini. Nggak tahu saya di laptop saya apakah sama dengan di laptopnya Inal kan. Kalau aslinya seperti ini, saya tunjukkan ya. Aslinya yang dikirim tadi.
Kalau di sini sekali sih Pak di laptop saya Pak. Ya, tapi aslinya tadi saya buka ini dia. Nah, seperti ini dia. Ini aslinya tadi, makanya tadi saya perbaiki. Dan memang setelah saya lihat saya coba perbaiki, ini ternyata dia terjadi pengulangannya. Ada beberapa kali pengulangan, nanti di-cut saja. Ini tinggal di-cut nanti ini. Baik Karena Pak. ini sudah ada ini. Kan sudah ada dia, sama ini. Yang ini dengan yang ini 3 kali diulang ini sama. Nah ini. Kan menurut Calvin, kemudian menurut Calvin, lalu menurut Calvin lagi. Lalu ini menurut Calvin. Oke. Nah, jadi kalau dalam menulis dalam bahasa Inggris lebih dari 40 kata, ini kan sudah lebih dari 40 kata ini. Kalau dihitung misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Berarti kan sudah lebih 40. Ini harus dibuat seperti ini. Kalau sudah lebih dari 40 kata, dia harus mencorok ke dalam. Dan ini kita buat begini. Dan di sini juga kita buat begini. Dan ini menjadi 1,5 dan font 11. Nah, itu. Dan ini harus, karena dia pakai bahasa Inggris, ini harus diterjemahkan. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nanti ini dalam kurung buat terjemahannya. Nah itu ya, karena dia lebih dari 40 kata, maka dia harus dibuat seperti ini. Diterjemahkan nanti dalam bahasa Indonesia. Oke. Kemudian, nah ini, di catatan kaki nomor 6, tidak ada BPK di sini. BPK Gunung Mulia ya, itu dilengkapi. Baru istilah khutbah, pemakaian KH memang ya dalam ejaan yang disempurnakan tidak ada lagi KH. Khutbah. KH itu kan sudah dihilangkan. Jadi K. Misalnya khawatir, itu kan khawatir, nggak bisa lagi khawatir. Sekarang sudah jadi kuatir. Jadi tidak ada lagi W. Dulu kan KH, A, W, A, tir. Itu dulu khawatir. Sekarang tidak lagi. Jadi sekarang kuatir. K-U, A-T-I-R. Nah itu dalam pemakaian bahasa. Jadi nanti supaya diperbaiki. Ini kan. Tidak perlu lagi. Kemudian GKR ini harus pertama-tama harus dibuat kepanjangannya dulu, Gereja Katolik Roma. Baru selanjutnya GKR. Kemudian kalau sudah tahun, tak usah lagi ditulis tahun. Oke. Nah ini juga nanti ada PL, ada perjanjian baru, perjanjian lama, PB, PL. Nanti seterusnya jadi PLPB. Supaya jangan memperbanyak waktu apa namanya kertas nanti ya, menghemat. Yang lagi bimbingan sampai ramai. Kemudian teman-teman boleh gabung.
Kemudian Amos, ya, jadi harus disingkat jadi AM. Dan kemudian konfesi pengakuan iman GBKP menyatakan. Nah, karena ini juga banyak yang dikutip, maka ini harusnya jadi huruf diperkecil dia, karena ini banyak dikutip. Maka seperti tadi, dia menjadi apa namanya? Ya, ini jadi 1,5 huruf 11. Dan dari sini pun kita geser. Oke, lalu kalau dalam kurung, nama kitab itu harus disingkat. Jadi kalau dikurung, nama kitab harus disingkat. Jadi bukan Roma, tapi RM. Demikian juga nanti ini. Semua. Setiap dalam kurung harus dibuat singkatan. Ini semua ya. Nah, baru oke. Pengertian musik. Oke. Nah ini, jadi nanti ini pengaruh musik terhadap T-nya ini jangan huruf besar, karena ini kata huruf sambungnya atau kata sambung dia, kata sambung. Terhadapnya JT-nya harus kecil. Terhadap penyembuhan. Jadi sama seperti nanti harus dirubah ya. Oke. Pengertian musik gereja. Jadi ini diingat tadi ya, yang pertama tadi teori yang akan dibahas itulah soal ibadah. Baru yang kedua musik. Ini yang akan dilihat kan, pengertian musik. Jadi musik baru kita sudah masuk teori yang kedua, itu musik, maka pengertian musik, pengaruh musik, dan sebagainya. Sudah masuk kita kepada bagian yang kedua, pengaruh musik. Lalu ini pengertian musik gereja. Oke. Jadi karena sudah ada tadi di atas kita pakai perjanjian lama perjanjian baru, jadi nanti ini cukup PL dan PB saja nanti ini. Supaya menghemat kata kita ya, menghemat kata. Nah, kemudian nah seperti ini. Kalau singkatan ini kan Mazmur harus pakai titik. Titik ini juga titik. Sama seperti ini kan Bil titik. Ini harus pakai titik. Jadi kalau dalam singkatan harus pakai titik. Nah, ini yang saya maksud di sini tadi. Nah, lihat ini ya. Pertanyaanmu tadi bagaimana cara menulis membuat catatan kaki dari jurnal. Dari jurnal ini ya. Ini kan kamu tulis M. Hari Sasongko dalam jurnal STT Abdiel Vol 2 nomor 1. Baru garis miring musik etnik dan pengembangan musik gereja. Dalam kurung musik gereja STT Abdiel 2019. Ini tidak
benar. Jadi yang benar ialah M. Hari Sasongko, musik etnik dan pengembangan musik gereja, tutup petik, tapi bukan italik, baru sebutkan jurnalnya italik, karena itu yang buku. Jurnal STT Abdiel Vol 2, nomor 1,38. Jadi halaman 38. Itu menulis mengutip dari jurnal yang benar. Nah, dengan demikian nanti perbaikilah ini nomor catatan kaki nomor 28. Ya. Baik, Pak. Oke. Jadi nanti seterusnya kalau ada jurnal, begitu caranya. Jadi nama penulis, judul artikel, tanda petik, baru italik, nama jurnalnya, volumenya berapa, nomor berapa, baru halaman. Itu caranya. Nah, jadi tetap kita harus teliti. Ini nanti juga perbaiki. Nanti ini juga nanti sudah perjanjian lama, perjanjian baru PL aja. Supaya jangan capek mengetiknya nanti. Kemudian ini tadi juga saya katakan, jadi PL nanti udah BB disingkat-singkat aja. Nah, ini juga apa namanya ini? Agastya Ramalistia, kontekstualisasi musik gereja dalam jurnal. Nah, jadi yang benar ialah ini kan judul apa dia? Judul artikel dia. Buatlah tanda petik, baru koma, ini jurnal italik, jurnal musik Fakultas Seni Pertunjukan UKSW, Vol 2 nomor 3, halaman 171. Nah, begitu. Ini cara menulis, mengutip dari jurnal. Oke. Ini selalu kalau bahasa asing harus selalu italik ya. Ini lagi tadi supaya di perbaiki nanti sama ini juga. Kalau dia bahasa Inggris harus italik. Ini juga harus italik nanti. Oke. Ini juga perbaiki sama dengan ini. Nah, ini juga tadi, sebentar, ini dari mana tadi? Sudah saya baca tadi kok. Mungkin bergeser tadi dia. Oh ya udah, enggak ada nih. Maksudnya dari sini tadi yang saya garis tadi itu. Ini 2 raja, Mazmur. Oke, dalam perjanjian baru. Nah, ini harus nanti kalau mengutip dari internet, ini kan dari majalah Praise.com kan, sejarah musik. Nanti tulislah di sini pertama nama penulis,
koma, judul artikel, tutup, koma, baru dalam. Nah, misalnya inilah, ini kan majalah Press ini kan, tak usah dibuat majalah Press. Jadi misalnya nanti cari siapa namanya, nama penulisnya di sini, lalu ini judul artikelnya, seni musik sebelum masa Kristus, baru dalam. Ini diakses pada pukul. Jadi nanti kamu hanya tinggal melengkapi nama penulisnya sini. Nanti lihat aja sini, siapa nama penulisnya ini. Coba kita lihat. Biar kita lihat nama penulisnya. Ini apanya kan? Sejarah musik sebelum masa Kristus. By Yusak. Ini kan Yusak. Bisa lihat, Inal kan? Bisa, Pak. Nah ini, berarti penulisnya ialah Yusak. Maka di sini tadi, di sini tulis dia Yusak, koma, sejarah musik sebelum masa Kristus. Dalam, udah. Jadi tinggal menuliskan itu tadi. Nah itu cara mengambil, membuat catatan kaki dari internet. Jadi nama penulis, judul artikel, baru dalam alamat websitenya, diakses pada sekian jam sekian. Oke, ini tadi dari mana nih? Jadi bergeser dia. Oh ini, ini harus jangan mas, ini mas kan ini mas mur, ini semua ini. Nanti perbaikilah ini. Harus konsisten. Lihat nanti apa namanya, cara penulisan singkatan dari kitab-kitab, lihat aja di kitab itu. Nah itu, jadi supaya jangan apa, salah ya. Jadi salah tadi. Markus juga, bukan Mark, tapi MRK. Ya, jadi nanti diperbaiki lah. Nah, jadi kalau dia dalam kalimat, misalnya dalam satu kor, nggak boleh. Jadi kalau dia dalam kalimat, ini menjadi 1 Korintus, dipanjangkan. Jadi 1 Korintus. Jadi harus dipanjangkan. Kalau di dalam kalimat, dia harus dipanjangkan. Tapi kalau dalam kurung, dia harus disingkat. Gitu ya. Ini juga harus dipanjangkan, yaitu Efesus dan sebagainya. Baru ini nanti italik. Pokoknya setiap bahasa asing diitalikkan. Nah ini punya si Cornelius A. Setiawan dalam jurnal teologi Aletheia. Jadi yang benar ini setelah penulis adalah judul dari tulisan itu, baru tidak italik, tapi pakai huruf biasa, baru musik, tanda petik, baru koma, baru jurnalnya itu kita meringkan. Jurnal teologi
aletheia. Tapi biasanya itu pasti ada tahunnya, apa namanya, volumenya. Volume berapa dan nomor berapa. Tahunnya itu kan baru halaman 16. Nanti dilengkapi aja ini. Itu menulis jurnal, dari jurnal. Kemudian oke, ini dicoret ya. Nah, nomor 38. Nomor 38. Ya, apakah ini buku atau tesis atau disertasi atau skripsi? Kalau dia buku, berarti yang penerbitnya bukan Fakultas Usuluddin. Biasanya itu penerbitnya misalnya UIN Press, karena dia sudah penerbit ya. Tapi kalau fakultas itu tidak pernah menerbitkan buku. Tapi kalau dia Bandung fakultas ini, biasanya ini adalah skripsi atau katakanlah tesis. Ini biasa caranya begini. Kalau dia bukan buku, ini tidak miring, tapi dia seperti ini, ditutup kutip, baru tesis, miring dia tesisnya. Self terapi melalui melodi dan musik berbahasa asing, baru tesis. Karena tesis itu yang jadi buku. Baru ini Bandung Fakultas Usuluddin UIN. Jadi nanti pastikan itu apakah tesis atau disertasi atau skripsi. Nanti lihat di apanya itu, di dokumennya itu, karena nanti ini untuk memenuhi syarat penulisan apa, skripsi, tesis, disertasi. Itu kalau dia dari tesis. Tapi kalau dia buku, ini harus miring, tapi penerbitnya bukan lagi fakultas, tapi dia menjadi UIN Press. Biasanya UIN Press. Kayak misalnya Gajah Mada Press. Kayak UKDW misalnya penerbitnya Gema ya, Press. Gitu. Oke, itu ya. Nanti dilihatlah apanya, kepastian dokumennya. Kemudian yang tadi sudah pengertian musik ya. Oh ini masih pengertian musik ya. Musik populer. Oke. Nah ini juga Heri Sasongko ini nanti diperbaiki cara menuliskan catatan kakinya. Nah ini juga nomor 41. Nomor 41 siapa nama penulisnya? Nama penulis, koma, baru makalah musik lengkap. Ini berarti artikelnya. Baru dalam www ini. Jadi kita bisa lihat siapa ini. Klik aja ini kan. Makalah lengkap. Siapa penulisnya ini?
Wah, nggak ada penulisnya. Tapi ini dari sumber mana nih? Sebentar. Jadi kalau dia seperti ini, udah lihat kan? Ini kan tidak ada penulis. Tidak ada penulis. Tapi di mana ya identitas penulisnya ini? Karena dalam cara penulisan ilmiah tidak boleh tanpa penulis. Tanpa penerbit bisa, tanpa tahun bisa. Tapi tanpa penulis agak susah. Atau kita lihat dulu dari home. Nah, di home pun nggak ada data dia kan. Di sini pun tidak ada indikasi nama penulis. Nah, kalau begini kita tidak bisa terima nanti sebagai data valid untuk menjadi sumber. Nah, ini agak sulit kita terima nanti menjadi sebagai sumber. Jadi ya gimana caranya ya? Tapi memang harus ada nama penulis. Dan alamat websitenya tadi pun nggak jelas dia, Mang. Ini makalah, www.makalah.co.id. Jadi ini sebenarnya tidak bisa kita terima. Jadi nanti dicari aja lah sumber lainnya, Inal. Baik, Ini Pak. nanti bisa nanti berbahaya kepada dirimu juga, kepada kampus kita juga ya. Kita tarik aja ini, karena nggak ada sumbernya ya, yang jelas. Nah, kita teruskan. Ini juga tadi pertanyaan ini dari catatan kaki juga ini. Ayub Prasetyo dalam jurnal. Nah, jadi tetap dia menjadi Ayub Prasetyo, dia tanda petik, jurnalnya ini yang harus miring karena ini bukunya. Lalu setelah ada ini, ini kan tahun ini, harusnya tahun ini adalah tahunnya 2013. Berhalaman. Oke. Lagu, nyanyian dan alat ibadah, lagu dan ibadah. Nah, ini juga nanti periksalah apakah ini tesis, apakah ini disertasi. Lihatlah nanti, karena ini juga sama seperti tadi. Seharusnya dia kontekstualisasi musik gereja, tanda petik, lalu koma, tesis atau disertasi, baru 3 Fakultas Teologi UKSW 1999. Jadi nanti lihatlah. Jadi biasanya seperti ini jadi jadi tanda petik 2, baru koma, miring, tesis atau disertasi, baru koma, salah 3 Fakultas Teologi dan sebagainya. Itu diperiksalah, dipastikan.
Oke, kemudian ini kok di sini. Oke. Nah, sama dengan ini juga, Stephen, band sebagai musik gereja Jakarta Dalam ini tidak usah miring. Yang miring itu ialah buku. Ya, kalau dia artikel tidak perlu miring. Dia harus tanda petik saja. Baru dalam diakses dan sebagainya. Oke, baru nah ini lagi harus konsisten. Kalau Andi huruf besar, maka yang lain harus huruf besar. Kota penerbitnya. Misalnya itu kan Andi huruf besar. Ini lembaga literatur baptis huruf kecil. Nah, baru Bandung Pono Arjaya huruf kecil. Jadi harus konsisten. Kalau huruf besar Andi, yang lain harus huruf besar. Ini BPK tidak semua huruf besar kan? Gajah Mada University pun tidak semua huruf besar. Nah, jadi ini buku seperti ini saya katakan tadi kan tesis dan disertasi beda dengan buku. Ini sudah buku ini. Psikologi perkembangan berbagai bagiannya Yogyakarta Gajah Mada University Press. Nah, ini penerbitnya. Dia kalau dari Gajah Mada. Nah, itu nanti ya supaya lebih konsekuen kalau dia huruf besar semua pakai huruf besar, kalau huruf kecil huruf kecil. Ini sudah masuk kita ke teori perkembangan ya. Oh, pemuda. Jadi sekarang sudah masuk kita ke teori pemuda. Nah, tadi musik ya, baru pemuda. Tahapan perkembangan psikologi pemuda, moral, kemudian perkembangan kognitif, relatif, kemudian perkembangan spiritual, emosional. Nah, ini yang tadi saya katakan, mitra ini kan Andi, ini huruf besar, padahal yang lain tidak, supaya nanti diperhatikan. Nah, misalnya kan ini tidak huruf besar, Grand Rapids kan tidak huruf besar. Nah, kalau mau huruf besar, kalau huruf kecil ya, supaya konsisten. Baru Didi Wijaya. Jadi ini tidak usah miring, tapi nanti apa saja. Ini saja. Dalam itu. Ini juga Raymond Lucas dalam tabloid. Tabloid apa? Ini juga nanti diperjelasin ya. Nah, ini Haryanto membangun spiritual, diakses, nanti juga diperbaiki nih. Cara menulis yang baik. Ini juga diperbaiki ya, cara menulis yang baik. Contoh sesuai dengan yang tadi, yang di atas. Kemudian ini juga nanti diperbaiki sesuai dengan yang di atas tadi. Baru pemuda dan perjanjian baru, ini juga nanti diperbaiki seperti yang tadi. Nah, ini lagi kan ini ada BPKGM,
ada BPK Gunung Mulia, kan tidak konsisten kan? Harus konsisten. Kalau mau pakai GM, GM. Kalau Gunung Mulia, Gunung Mulia. Harus konsisten cara menulis apa namanya penerbit. Nah ini sama seperti ini tadi. Diperhatikan intinya. Nah baru masuk pada permata. Ini sudah teori permata ya. Masih pemuda, mau pemuda permata. Nah saya memang sudah pernah tanya mahasiswa lain bahwa terminologi permata itu ternyata bukan pemuda ya bagi GBKP. Ternyata itu singkatan. Itu persaudaraan anak gerjanta. Jadi permata. Aku pikir dulu bahwa permata itu seperti di bahasa Toba misalnya naposobulung atau di pak-pak itu si matah daging. Memang dia masih pemuda gitu. Ternyata permata itu di GBKP bukanlah sebuah kata yang merujuk pada pemuda, tapi itu ternyata singkatan ya. Nah, kalau dia singkatan memang dia harus tetap huruf besar. Nah, jadi nanti dia huruf besar kan dia permata. Kayak GBKP kan tidak mungkin huruf kecil semua kan GBKP. Jadi sama dengan permata. Nah, sejarah permata ini juga sudah pernah saya baca. Lalu ini tentang catatan kaki 96. Sama seperti tadi harus ada apa namanya nama penulis, artikelnya. Jadi nanti di sini harus ada seperti tadi nama penulis, judul artikel, koma, dalam itu. Jadi kalau misalnya ini sekarang GBKP, nah siapa penulisnya? Judulnya kan ini permata. Nah tidak ada penulisnya ya. Nah kalau tidak ada penulisnya ini kan dari website GBKP ini kan resmi kan, tulis saja GBKP. Nah, jadi nanti di sini tulis GBKP. Akan GBKP, koma, permata, koma, dalam. Nah itu. Oke. Jadi kalau tahun itu tanggal itu nanti di apa namanya diperbaiki ya. Berdiri Abang Jahe. Oke. Nah ini catatan kaki 99. Kalau ada Gunawan S. Kembaran, Eva Handayani S. Gurki, judulnya Bunga Rampai, berarti mereka ini editor. Jadi kalau dia apa harus dibuat add. Nanti lihat dulu apakah memang benar mereka editor. Biasanya kalau begini mereka editor. Kalau dia buku Bunga Rampai, itu pasti editor. Karena dia bukan menulis. Dia mengumpulkan tulisan-tulisan orang kan. Itu. Oke, nanti diceklah itu. Kehadiran permata. Nah, ini juga bimbingan permata. Harus seperti tadi juga, nama penulis,
Siapa, koma, ini kan judul buku ini. Ini judul buku. Nah, siapa yang penulisnya? Apakah tim? Apakah editor ya? Nanti dilihatlah. Ini di tengah-tengah. Ini sama seperti tadi. Jadi lihatlah nanti nama penulis dan sebagainya. Kemudian ini juga ya nanti konsistenlah melihat apa nama penerbit. Ini kan juga Gunung Mulia kan nggak dari apa dipendekkan tapi dipanjangkan. Oke, ini sudah selesai buat apa namanya inal. Ada kira-kira pertanyaan? Sudah Pak, yang jurnal tadi aja yang mau saya tanya Pak. Oke, baik. Berarti sudah selesai ya untuk inal ya. Nanti saya kirim ini ya. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Untuk diperbaiki. Sekarang buat Reynelda, saya sudah baca. Sudah di sini ya Rey ya? Sudah Pak. Nah, judulnya kan ini berbicara soal kelompok belajar dan tanggung jawab belajar siswa. Itu yang akan kita bahas. Lalu kerangka teorinya, janganlah membahas pendidikan agama Kristen, tujuan pendidikan agama Kristen, dasar Alkitabiah, hakikat, pengertian pak, dan sebagainya. Tapi langsunglah kita membahas pada pembelajaran pendidikan. Kalau ini bisa, kalau ini langsung kita bahas boleh. Karena ini kan teori. Ini yang akan kita pakai nanti dalam pembahasan skripsi ini. Nah, jadi mulai dari sini saja. Pembelajaran pendidikan agama Kristen, kemudian kelompok belajar, kemudian sejarah kelompok belajar, dasar Alkitab, ciri-ciri, tujuan, prinsip. Sampai di sini. Tapi kalau sudah manfaat, kelemahan, dan kelebihan, ini sudah masuk ke bab 3. Nanti ini masukkan ke bab 3. Lalu tanggung jawab, pengertian, dasar, karakteristik, indikator, bisa saja. Tetapi kalau ini nanti masukkanlah ini juga ke bab 3. Ini ke bab 3. Nanti kan di situ tokoh-tokoh itu kita mainkan kan, dianalisa tokoh-tokoh itu. Tanggung jawab belajar, konsep, ciri, faktor, rendahnya anak. Ini juga kalau sudah bicara faktor rendahnya tanggung jawab, ini sudah masuk ke bab 3. Karena nanti di sini bahanmu ini, bahan analisamu, baru siswa, pengertian, baru perkembangan fisik, kognitif, afeksi, bahasa. Sampai bahasa aja. Kalau minat, motivasi, moral, emosi, jangan banyak kali kau bahas nanti sampai ini sampai ke-15 perkembangan kemandirian. Ngapain? Nggak ada gunanya nanti. Tidak akan kau masukkan dalam pembahasanmu. Toh yang kamu lihat nanti kan soal bagaimana mereka berbahasa sama yang lain. Fisik, kognisi, afektif saling mengisi dalam kelompok bersama itu. Tugas kelompok itu yang penting. Nah, jadi itu yang kau bahas. Bagaimana hubungannya dengan anak-anak ketika dia memiliki perkembangan fisik, perkembangan kognitif, afeksi, dan bahasa mereka, apakah itu meningkatkan semangat belajar di kelompok. Tapi kalau ini minat motivasi terlampau banyak nanti, nggak sempat ini kita bahas satu persatu. Nah, demikian juga dengan 217, pandangan Alkitab tentang remaja, suatu ciptaan yang berharga, pelayan Tuhan, anak yang hormati, dan sebagainya, termasuk 2.18 efektivitas kelompok belajar dalam pembelajaran. Itu masuk ke bab 3. Ini bukan lagi teori, tapi ini sudah masuk pada analisa. Analisa akan teks, ya, sudah masuk pada analisa bagaimana perkembangan kelompok belajar dan tanggung jawabnya.
Nah itu. Jadi inilah yang harus kita bahas nantinya di skripsi ini. Tapi belum lama lagi. Semua mahasiswa yang dibimbing. Oke. Gitu ya Rinelda ya. Ada kira-kira pertanyaan? Tidak ada, Pak. Sejauh ini tidak ada. Oke, kalau begitu itu aja dikerjakan ya. Iya, Pak. Pak, perbaikannya Bapak kirim ke saya lagi, Pak. Ya, saya kirim nanti. Semua perbaikan saya kirim. Ya, Pak. Oke. Baik ya. Kalau begitu sudah berakhirlah untuk bimbingan kita hari ini. Saya akan kirim nanti. Lalu juga nanti rekaman tentang ini juga akan saya kirim ke kita untuk bisa dilihat, didengar lagi. Oke, demikianlah untuk Renelda, juga Inal ya. Terima kasih juga untuk Sandi dan Ripka yang ikut bersama kita tadi. Terima kasih Pak. Pokoknya Tuhan menolong kalian. Kami nanti akan masuk pada bimbingan onsite kepada Evan dan Sandi jam 2. Oke ya, salam buat keluarga, terus bersemangat mengerjakan. Kalau sudah bisa selesai bab 3 nanti kirimkan supaya kita bisa diskusi bab 3. Oke ya. Terima kasih ya Pak. Kita tutup dengan doa ya. Pak. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena kami boleh mengakhiri bimbingan kami secara online. Berkatilah Inal dan Renelda dalam rangka menyelesaikan bab 2 dan juga menuju bab 3. Berkati juga teman-teman yang lain akan bimbingan sore nanti sehingga boleh berjalan dengan baik. Terpujilah Engkau Bapa, berkati seluruh orang tua kami supaya mereka sehat panjang umur terhindar dari COVID-19. Berkati usaha mereka sehingga boleh memuliakan kami dengan baik di setiap sembilan. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Menjujuah, Horas. Jojoah Pak.